Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiofari, nomor absen juga dari kelas 12 IPA 5. Saya akan melakukan uji praktikum sifat asal dan basa. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui larutan apa saja yang bersifat asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Praktikum 1. Alat dan bahan. Yang pertama ada ulekan, kemudian ada gelas plastik sedang, kemudian ada corong, kemudian sarung tangan dan pipet, dan tak lupa kita juga menggunakan jas lab. Bahan-bahan yang kita perlukan pada praktikum percobaan yang pertama antara lain: 1. Larutan kapur, kemudian ada larutan soda kue, kemudian ada larutan sabun, larutan garam, larutan bunga mawar, larutan bunga anggrek, larutan kunyit, air, larutan bunga kamboja, larutan bunga mawar, larutan gula, larutan deterjen, larutan lemon, larutan cuka, dan juga larutan bunga sepatu. Landasan teori. Teori asam basa menurut Arrhenius. Asam adalah sebagai zat yang ketika dimasukkan dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah sebagai zat yang ketika dimasukkan dalam air menghasilkan ion OH-. Teori asam basa menurut Klosters-Lowry. Menurut Klosters-Lowry, asam adalah zat yang memberi ion H+ atau donor proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+ atau akseptor proton. Teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Sifat asam: 1. Berasam asam. 2. Terasa sangat pedih bila terkena kulit. 3. Bereaksi dengan logam-logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. 4. Bereaksi dengan batu kapur dan soda kue menghasilkan karbon dioksida. 5. Bereaksi dengan kertas lakmus dan mengubah lakmus biru menjadi merah. Sedangkan sifat basa adalah: 1. Bersifat pahit. 2. Terasa licin di kulit atau kuastik. 3. Bereaksi dengan minyak dan lemak. 4. Bereaksi dengan kertas lakmus dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan yang kelima adalah bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Asam memiliki pH kurang dari 7, netral memiliki pH sama dengan 7, dan basa memiliki pH lebih dari 7. Indikator alami yang digunakan dalam percobaan pertama kali ini adalah: 1. Larutan bunga mawar, kemudian larutan kunyit, larutan buah naga, larutan bunga kamboja, dan larutan bunga anggrek. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan meneteskan beberapa tetes indikator alami yang pertama, yaitu larutan kunyit, ke dalam gelas yang berisi larutan kapur, dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan kunyit ke dalam gelas yang berisi larutan cuka, dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Lakukan hal yang sama ke dalam gelas yang berisi air dengan meneteskan beberapa tetes larutan kunyit, dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Langkah kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan meneteskan beberapa tetes indikator alami yang kedua, yaitu larutan buah naga, ke dalam gelas yang berisi larutan kapur, dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Kemudian lakukan hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan buah naga ke dalam gelas yang berisi larutan cuka, dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Kemudian lakukan hal yang sama
dengan meneteskan beberapa tetes larutan buah naga ke dalam gelas yang berisi air. Dan kita bisa mengamati perubahan warnanya dari ketiga macam larutan tersebut. Langkah ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan meneteskan beberapa tetes indikator alami yang ketiga, yaitu larutan bunga kamboja, ke dalam gelas yang berisi larutan kapur. Dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Selanjutnya lakukan hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan kamboja ke dalam gelas yang berisi air. Dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Lakukan juga hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan bunga kamboja ke dalam gelas yang berisi air juga. Dan kita bisa mengamati perubahan warnanya. Langkah keempat yang dapat kita lakukan yaitu dengan meneteskan beberapa tetes indikator alami yang keempat, yaitu larutan bunga anggrek ke dalam gelas yang berisi air. Dan kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian lakukan hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan anggrek ke dalam gelas yang berisi larutan cuka. Kemudian kita bisa mengamati perubahan warnanya. Lakukan kembali hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan bunga anggrek ke dalam gelas yang berisi larutan kapur. Dan kita juga bisa mengamati perubahan warnanya. Kemudian langkah terakhir yang dapat kita lakukan yaitu dengan meneteskan beberapa tetes indikator alami yang kelima, yaitu larutan bunga mawar ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam gelas yang berisi air kapur. Lakukan juga hal yang sama dengan meneteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam gelas yang berisi air juga. Dan kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi dari ketiga macam larutan yang berbeda tersebut. Percobaan kedua. Berdasarkan percobaan pertama yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa indikator alami yang paling baik adalah larutan bunga mawar. Dan sekarang kita akan menguji coba larutan bunga mawar dalam 5 larutan yang berbeda untuk menentukan sifat asam dan basa. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1. Larutan bunga mawar sebagai indikator alami. Kemudian ada larutan gula, larutan lemon, larutan cuka, larutan soda kue, larutan sabun, dan larutan deterjen. Setelah kita mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan ke-6 larutan tersebut termasuk ke dalam sifat asam, basa, atau netral dengan menggunakan indikator alam bunga mawar. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menuangkan beberapa mililiter larutan gula ke dalam plastik klip. Kemudian kita meneteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam plastik klip. Kita bisa mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian langkah yang berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita tuangkan beberapa mililiter larutan lemon ke dalam plastik klip. Selanjutnya,
Kita teteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam plastik klip. Kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian langkah yang berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita tuangkan beberapa mililiter larutan garam ke dalam plastik klip. Kemudian kita teteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam plastik klip. Kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi. Untuk tahap selanjutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita tuangkan beberapa mililiter larutan soda kue ke dalam plastik klip. Kemudian kita teteskan beberapa tetes mililiter larutan bunga mawar ke dalam plastik klip. Dan kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke dalam larutan sabun. Kita tuangkan beberapa mililiter larutan sabun ke dalam plastik klip. Kemudian kita teteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam plastik klip. Kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi. Kita lakukan hal yang sama untuk larutan yang terakhir, yaitu larutan deterjen. Kita tuangkan beberapa mililiter larutan deterjen ke dalam plastik klip. Kemudian kita teteskan beberapa tetes larutan bunga mawar ke dalam plastik klip. Kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi dalam plastik klip. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa larutan gula bersifat netral. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna menjadi oranye kecoklatan. Selain itu, larutan lemon bersifat asam. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warnanya menjadi merah muda. Kemudian larutan garam bersifat netral. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warnanya menjadi oranye kecoklatan. Kemudian ada larutan soda kue yang bersifat basah. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warnanya menjadi coklat gelap. Kemudian larutan sabun juga bersifat basah. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warnanya menjadi coklat gelap. Selain itu, larutan deterjen juga bersifat basah. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.